Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Yudhistira Prasetyo Aji Padantio, kelas 10 IPA IPS, dan rekan saya, Nabil Dwi Putra, kelas 10 IPA IPS, akan mempresentasikan mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir dari negosiasi tersebut harus terdapat persetujuan dari semua pihak dengan kesepakatan bersama. Struktur teks negosiasi. Pertama, orientasi. Orientasi adalah awalan dari percakapan sebuah negosiasi atau berisi pengenalan terhadap masalah pihak-pihak yang berbeda pandangan dan tujuan yang ingin disampaikan negosiator satu. Kedua, pengajuan. Pengajuan adalah usulan penyelesaian masalah, berisi sanggahan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu. Ketiga, penawaran. Terdapat proses tawar-menawar pihak satu dengan yang lain untuk meraih kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Berisi argumentasi dari negosiator 1 untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui negosiator 2. Keempat, persetujuan. Struktur teks negosiasi berikutnya adalah persetujuan. Bisa berisi penolakan atau penerimaan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu. Kelima, penutup. Berisi penegasan terhadap hasil negosiasi. Apakah terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan. Tujuan teks negosiasi. Pada umumnya, teks negosiasi dibuat agar tujuan kedua belah pihak tercapai atau terpenuhi, sehingga harapannya seluruh pihak sama-sama merasa puas atas tujuan yang disetujui secara bersama. Teks negosiasi digunakan dan ditujukan untuk mencapai kata sepakat atas antar seluruh pihak yang sedang bernegosiasi. Tujuan teks negosiasi juga dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau bisa disebut win-win solution. Jenis-jenis teks negosiasi. Teks negosiasi dibedakan berdasarkan untung rugi, situasi, dan juga jumlah negosiator. Dan penjelasan antar jenisnya sebagai berikut. Jenis pertama, negosiasi berdasarkan untung rugi. Dibagi menjadi 4 bagian. A. Negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi menghindari konflik ini, kedua belah pihak menghindarkan konflik yang akan timbul. Jadinya, kedua belah pihak tidak dapat bersepakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang B. Negosiasi kolaborasi. Di dalam negosiasi ini, negosiator akan terus berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap kepentingan masing-masing. Yang C. Negosiasi akomodasi. Di dalam negosiasi akomodasi, pada negosiator mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit, bahkan bisa jadi rugi. Sedangkan pada pihak lawan yang bernegosiasi mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bisa mencapai 100% keuntungan. Biasanya kerugian ini karena kegagalan yang disebabkan negosiator di dalam bernegosiasi jadinya tidak mendapatkan keuntungan. Yang D. Negosiasi dominasi. Di dalam negosiasi dominasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan yang besar dari persetujuan yang telah dicapai. Sedangkan pada pihak lawan negosiasinya hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Jenis yang kedua, negosiasi berdasarkan situasi. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang A, negosiasi formal. Negosiasi formal ini terjadi di saat situasi sedang formal. Ciri-ciri pada negosiasi formal yakni adanya sebuah perjanjian sah di mata hukum.
Karenanya, setiap pelanggaran pada perjanjian yang telah disepakati akan menjadi suatu perkara hukum. Misalnya, yakni negosiasi di antara dua perusahaan. Yang B, negosiasi non-formal atau informal. Pada negosiasi non-formal atau informal, bisa terjadi kapanpun, dimanapun, serta pada siapapun. Karenanya, negosiasi non-formal atau informal tidak dibutuhkan perjanjian yang khusus. Jenis yang ketiga, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Dibagi menjadi dua bagian. Yang A, negosiasi dengan pihak penengah. Pada negosiasi dengan pihak penengah, negosiasi ini dilakukan pada dua negosiator atau bahkan lebih dan juga pihak penengah. Biasanya negosiator saling menyampaikan argumentasi pada pihak penengah yang bertugas menyampaikan keputusan akhir dari negosiasi itu, misalnya pada sidang di kantor pengadilan. Pada pihak penggugat, juga pihak yang tergugat ialah pihak yang dapat bernegosiasi. Sementara itu, hakim hanya menjadi pihak penengah. Yang B, negosiasi tanpa pihak penengah. Pada negosiasi tanpa pihak penengah, negosiasi ini dapat dilakukan pada dua negosiator atau bahkan lebih. Negosiasi yang dilakukan tanpa adanya pihak penengah, sehingga sebuah keputusan negosiasi bergantung kepada pihak yang telah melakukan negosiasi. Misalnya, negosiasinya yakni negosiasi di antara perwakilan manajer dengan pihak sponsor. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Tujuan dari teks negosiasi adalah untuk mencapai kata sepakat antar berbagai pihak. Maka dari itu, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ini berbeda dengan teks lainnya. Berikut adalah beberapa ketentuan atau syarat tentang kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Pertama, bahasanya memuat unsur kalimat deklaratif atau pernyataan singkat dan jelas. Kedua, bahasanya memuat unsur memerintah atau memenuhi perintah. Ketiga, bahasanya bersifat persuasif atau mengajak serta sopan. Keempat, bahasanya mengandung unsur perbandingan. Yang kelima, bahasanya memuat unsur perkataan atau kalimat sepakat atau tidak sepakat. Yang keenam, bahasanya menggunakan kalimat efektif, kalimat langsung, konjungsi, serta pronomina. Ketujuh, terakhir, bahasanya memuat unsur kalimat deklaratif atau pernyataan singkat dan jelas. Ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki beberapa ciri-ciri yang berbeda dari teks lainnya. Dapat dijabarkan sebagai 1. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Perbedaan antar teks negosiasi lisan dan tertulis. Terdapat perbedaan antara teks negosiasi lisan dengan teks negosiasi tertulis. Perbedaan tersebut adalah teks negosiasi tertulis dikatakan sebagai negosiasi tertulis karena memang menggunakan tulisan dan segi bahasa yang diperhatikan atau menggunakan bahasa baku. Beberapa contoh yang ada dalam negosiasi tertulis adalah surat penawaran dan surat permintaan. Sedangkan teks negosiasi lisan dilakukan dengan percakapan antara dua belah pihak atau lebih. Contoh dari negosiasi lisan adalah negosiasi jual beli. Negosiasi jual beli adalah negosiasi yang diperuntukkan untuk jual beli. Negosiasi ini sering digunakan antara penjual dan pembeli. Jadi perbedaan antara teks negosiasi lisan dan tertulis adalah kalau negosiasi tertulis dilakukan secara tidak langsung dan hanya melalui negosiasi melalui tulisan. Sedangkan negosiasi lisan
Negosiasi yang dilakukan secara langsung terhadap dua belah pihak melalui komunikasi langsung atau tatap muka, ataupun tidak langsung lewat telepon. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.